Semangat pagi, kembali kita bertemu, Victorious People sehat selalu. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan buka masker ini. Kita mengikuti protokol kesehatan, kita punya jarak yang cukup, lebih dari 2 meter. Dan supaya suaranya bisa dengar dengan baik, saya copot sementara. Mari kita mengingatkan bahwa saya tahu Anda akan beraktivitas, tapi jangan lupa, di tengah aktivitasmu, engkau tetap harus bergantung pada Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Lukas 8 ayat 4-8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia di dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Victorious People, di dalam bekerja saya percaya. Dan firman Tuhan, sebelum saya melangkah lebih jauh, mengingatkan kita semua, saya berikan judul, rasa nyaman membatasi pertumbuhan rohani. Ya, saya percaya Anda semua bekerja, beraktivitas untuk menyokong kehidupan kita. Ya, Anda bekerja, mencari makan, kalau dikatakan mencari sesuap nasi, untuk kebutuhan anak-anak makan, sandang pangan, dan papan. Saya ingin bercerita suatu saat di dalam kantor, orang-orang yang tadinya semuanya nyaman, lalu mulai salah satu temannya, ya, di saat istirahat ada 5 orang mulai ngobrol-ngobrol, ya, lalu mereka mulai bilang, "Anda tahu nggak yang di kantor sebelah?" Dia bilang. Kebetulan mereka adalah kantor advertising dan di sebelahnya adalah kantor manajemen yang lain. Lalu mereka mengatakan, "Saya dengar-dengar gaji-gaji mereka lebih tinggi." Mulailah mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Yang tadinya mereka tenang-tenang, mereka mulai mengatakan waktu mereka dengar bahwa gajinya sebelah lebih tinggi, mereka merasa bahwa ini tidak adil, bahwa gaji saya nggak cukup. Ini mesti protes kepada owner dan sebagainya. Victorious People, saya ingatkan, di dalam kehidupan hari lepas hari, kita seringkali menghadapi hal yang sama. Hidupmu baik-baik, rumah tanggamu baik-baik. Tapi waktu kita di dalam hidup hari-hari, suatu saat, ya, istrimu melihat tetangga mulai ganti TV, ya, dari TV yang tebal, gendut, atau menjadi langsing, yaitu sekarang TV-nya adalah LED, flat. Engkau yang selama ini nonton TV yang sama, color acara yang sama, merasa sudah rasanya kok yang flat lebih baik. Engkau punya mobil kijang yang kau nikmati dengan baik. Salah satu mobil terbaik yang dihasilkan di Indonesia. Ya, kita bangga. Tapi waktu temanmu atau tetanggamu mulai ganti mobil, engkau rasa yang kijang selama ini baik-baik engkau pakai, mulai terasa tidak enak. Rasanya tetangga lebih enak, karena sekarang sudah pakai sedan. Kenapa kita masih pakai kijang? Inilah hidup. Dan saya ingin ingatkan bahwa kita seharusnya harus melihat lebih jauh lagi. Tadi yang saya katakan, orang-orang berbicara mengenai gaji, mereka kan tidak mencek mana yang benar, mana yang tidak. Jam kerjanya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa, bedanya seberapa, tidak ada yang ngecek. Cuman karena mendengar rumor, mereka gampang terdesak. Mengenai TV, mungkin TV sebelah rusak. Nah, yang jadi masalah, TV rusak sekarang, kalau Anda beli yang TV tabung sekarang, itu justru lebih mahal.
karena susah didapat. Kalau TV-mu masih baik, pakailah. Toh gambar yang keluar, acara yang keluar tetap sama. Kijang dan mungkin mobil tetanggamu kok pakai sedan. Ternyata karena memang fasilitas dari kantornya berubah. Engkau toh tidak tahu. Bersyukurlah, apalagi pada keadaan seperti saat ini. Pandemi, ekonomi yang juga terpengaruh. Janganlah gampang mengeluh. Inilah yang dikatakan bahwa orang-orang ini tidak memelihara imannya dengan baik. Memelihara ingin kenyamanan yang lebih dan lebih dan lebih. Ya. Ada dua tokoh kita dapat belajar, Abraham dan Daud. Abraham berani meninggalkan rasa nyamannya, maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Saya bacakan firman kebenaran, Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tambahkan ayat 4 dan 5. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram jangan kau pikir lagi susah, enggak. Harta bendanya banyak, tapi dia lebih mendengar suara Tuhan. Ingat, Tuhan ingin memberkati lebih. Tuhan ingin memberikan yang lebih dan lebih yang terbaik. Dan Abram bersedia untuk meninggalkan kenyamanannya. Dan dia di dalam rohaninya, dia lebih dikuatkan. Bukankah kita juga seringkali mengalami demikian? Seringkali di dalam kita waktu bekerja, waktu kita nonton, ya, kita lebih mendahulukan nontonnya daripada kita membaca firman kebenaran. Kenapa? Nonton itu nyaman, nonton itu enak. Ya. Tetapi ingat, kalau engkau tidak hati-hati, maka ayat 7 ini akan mengatakan demikian. Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kenyamanan akan menghimpitmu, dan suatu saat engkau akan ketinggalan. Hati-hati, ya. Yang kedua, kita belajar dari Daud. 1 Samuel 11 ayat 1-5. Pada penggantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dari seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pemairingannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Daud yang tadinya seorang pahlawan, yang orang yang dikasih Tuhan. Dia yang harusnya berperang. Keadaan negaranya harus juga dia backup lewat perang. Tapi dia memilih kenyamanan. Dia tidak mau berperang, dia tinggal di istana, dan apa yang terjadi? Dia tergoda oleh Batseba. Dan kita tahu di cerita selanjutnya, lewat Batseba dia jatuh dalam dosa. Untung dia kembali juga boleh bertobat. Tapi intinya adalah kenyamanan itu menghimpitnya. Dan anak yang dikandung Batseba juga mati. Pagi hari ini kita belajar. Kalau kita nyaman, syukuri itu.
Tetapi ingatlah bahwa kita pada dasarnya adalah milik surgawi. Marilah kita memulai untuk meninggalkan zona nyaman kepada zona iman atau faith zone. Ya, nyaman kepada iman itu akan membawamu ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Victorious people, mari berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Jadikan firman Tuhan ini untuk mendasari pekerjaanmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap firman yang sudah taburkan, biarlah Tuhan Kau meteraikan di dalam roh hati jiwa pikiran kami, jadi pegangan sukacita dalam hidup kami. Biarlah hidup kami berpadanan dengan-Mu. Hidup kami Tuhan, oleh kenyamanan, adalah kenyamanan yang datang dari-Mu. Faith zone itu lebih penting. Iman yang nyaman itu lebih penting daripada kenyamanan oleh dunia ini. Karena kenyamanan dunia ini pada akhirnya palsu dan akan ditinggalkan. Tapi kenyamanan oleh iman akan membawa kami ke surga kelak. Dan itulah tabungan kami di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Victorious people, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tuhan Yesus memberkati.